Shalom adik-adik di rumah. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, adik-adik di rumah, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kakak persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Ya, adik-adik di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama datang bersekolah minggu untuk memuji memuliakan namamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun kami di rumah masing-masing, namun penyertaan Tuhan akan selalu ada bersama dengan kami. Ibadah kami pada saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kiranya jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik di rumah, kita percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan pasti bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Nah, saat ini kita akan memuji Tuhan. Sekali lagi, kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Baiklah adik-adik, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kakak Erling. Untuk itu, mari adik-adik yang ada di rumah siapkan Alkitabnya, karena kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Tapi sebelum itu, mari kita angkat pujian yang berkata, baca kitab suci, doa tiap hari.
selamat pagi. Pembacaan kita pada pagi hari ini, Kakak Erlin telah pilih dari kitab 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-23. Nah, Kakak Erlin akan membacakan untuk kita semua dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Bunyi firman Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Sekali lagi kita ulang pembacaan kita ya. Adik-adik mengikuti di rumah masing-masing. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 bunyi firman Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema pembacaan kita pada pagi hari ini Kakak Erlin berikan satu tema, yaitu bertindak selektif. Kita ulangi sama-sama ya. Bertindak selektif. Nah, Kakak Erlin mau dengar suara-suara adik-adik di rumah. Kita ulangi lagi mengucapkan bertindak selektif dengan suara yang keras. Bertindak selektif. 1, 2, 3. Nah, sekarang dengan suara yang pelan. 1, 2, 3. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih itu yang namanya bertindak selektif? Nah, adik-adik, Kakak Erlin mau kasih tahu ya. Bertindak selektif itu artinya kita harus berhati-hati sebelum melakukan sesuatu, berpikir sebelum melakukan sesuatu. Nah, adik-adik, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini yang mengatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Artinya apa ya Kak Erlin? Nah, artinya contohnya seperti ini. Kalian adik-adik pasti sudah tahu ini benda apa namanya? Ya, HP. Mungkin adik-adik sudah ada yang punya atau sering meminjam milik mama, papa, atau kakak yang ada di rumah. Nah, adik-adik, apalagi zaman sekarang kita sedang dilanda yang namanya virus corona. Kita belajar di rumah, kita beribadah dari rumah, kita melakukan segala aktivitas kita di rumah. Nah, sering kita menggunakan yang namanya handphone. Nah, bolehkah kita menggunakan handphone? Ya, benar, boleh. Tetapi apakah ketika kita menggunakan handphone itu untuk hal yang berguna? Misalnya kita gunakan untuk belajar, kita gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan, atau kalau adik menggunakannya untuk bermain game, bermain TikTok, sehingga adik-adik lupa berdoa, belajar, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan orang tua di rumah, itu artinya adik-adik sudah melakukan hal yang tidak berguna. Itu artinya adik-adik sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau begitu Kak Erlin, berarti kita tidak boleh menggunakan HP dong. Tuhan Yesus berkata, boleh, tetapi apakah apa yang kita lakukan itu berguna untuk diri kita sendiri? Nah, selanjutnya ada tertulis, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi
Bukan segala sesuatu itu membangun. Nah, artinya apa? Contohnya seperti ini. Ketika adik-adik main bersama dengan teman-teman, tentunya seru ya ketika kita bermain bersama-sama dengan teman-teman. Ketika sore hari bermain sepeda bersama dengan teman-teman, pasti seru ya adik-adik. Pasti ada yang sering bermain bersama-sama dengan teman di rumah ya. Nah, adik-adik, apakah ketika kita bermain itu kita harus yang namanya hati-hati? Apakah dengan permainan yang adik-adik lakukan sudah membangun hubungan yang baik dengan teman-teman kalian yang lain? Atau justru ketika kalian bermain bersama dengan teman-teman justru seringkali menyakiti hati teman-teman yang lain, berbicara tidak sopan, pelit, sering berkelahi, atau adik-adik sering memusuhi teman. Nah, itu tidak boleh ya, karena itu perbuatan yang tidak memuliakan firman Tuhan. Nah, seharusnya adik-adik kita ketika kita bermain, kita harus berhati-hati. Nah, seperti yang firman Tuhan kita baca pada pagi hari ini, yaitu segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Seharusnya ketika kita bermain, kita harus berhati-hati. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menjadi teladan, bisa berguna bagi orang lain, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, benar, boleh saja kita melakukan segala sesuatu, tetapi sebelum melakukan segala sesuatu, adik-adik harus berpikir terlebih dahulu. Kita harus bertindak selektif, kita harus hati-hati. Apakah yang akan kita lakukan itu berguna untuk kita? Apakah yang kita lakukan itu bisa membangun hubungan yang baik bersama dengan teman-teman, bersama dengan orang lain, terlebih bisa membangun kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengajar kita bahwa sebelum kita melakukan segala sesuatu harus bertindak selektif, berpikir hati-hati terhadap apapun yang kita lakukan. Firman Tuhan, amin. Merespon kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kakak Erling tadi, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur sebagai tanda ucapan syukur kita untuk Tuhan karena berkat Tuhan bagi kedua orang tua kita. Untuk itu, mari adik-adik persiapkan persembahan yang sudah diberikan oleh orang tua dan kita angkat pujian yang berkata, "Sejuta, sejuta, persembahanku adalah sejuta." Sejuta, sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Adik-adik, sekarang kita akan sama-sama berdoa. Nah, mungkin adik-adik ada yang berulang tahun. Iya, mungkin ada yang dapat hadiah baru. Ada yang dapat adik baru. Nah, tapi mungkin juga ada yang sedang sakit. Mungkin juga ada yang sedang dalam kesusahan. Nah, pada saat ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan Yesus, sama-sama berdoa. Nah, adik-adik di rumah semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami senang sekali Tuhan pagi hari ini kami boleh dimungkinkan untuk bersekolah minggu. Terima kasih buat Kakak Erlin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat kakak-kakak yang telah memberi diri dalam melayani kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan atas persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat adik-adik di rumah dalam masa pertumbuhan, di dalam masa sekolah. Tuhan, adik-adik di rumah yang masih dalam masa bermain, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Buat adik-adik di rumah yang sedang bersekolah, meskipun masih beberapa yang belajarnya dari rumah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan senantiasa menolong. Kiranya Tuhan juga yang akan senantiasa memberikan hikmat pengetahuan, sehingga apa yang menjadi cita-cita adik-adik boleh nantinya terwujud dan tercapai. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati mereka, kiranya boleh senantiasa memberi diri di dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat mama, papa yang ada di rumah. Tuhan yang jaga mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati juga pekerjaan mereka. Kiranya mama, papa boleh senantiasa sehat selalu. Tuhan, kami berdoa atas keberadaan jemaat GKI Immanuel. Tuhan, berkati kiranya gereja kami ini, jemaat kami ini, kiranya terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan wabah yang telah berlangsung, yang terjadi di negeri kami ini. Tuhan, kami yakin dan percaya ada pertolongan Tuhan bagi kami. Kami berdoa, mungkin ada adik-adik yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, sehingga boleh minggu depan bergabung bersama kami untuk bersekolah minggu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi yang indah ini. Namun sebelum itu kita akan angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Tuhan untuk kasih setiamu yang Kami berterima kasih Tuhan, Tuhan sudah melindungi kami dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang akan menyertai adik-adik di rumah beserta dengan keluarga, yang akan menyertai kakak-kakak guru yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat adik-adik di rumah yang boleh mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat mama, buat papa yang boleh mendampingi. Terlebih khusus terima kasih buat kakak Lita, kakak Erlin, dan kakak Sisil juga, kakak Wawan yang boleh melayani kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sampai jumpa pada ibadah sekolah minggu online minggu depan di hari Minggu dan di jam 7 pagi.
Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.